ini digembar-gemborkan untuk di bulan Oktober ini akan dilakukan untuk pemberhentian ya stimulus yang sudah dilakukan dari The Fed yang sebelumnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari data sebelumnya, di sini ada data consumer confidence. Ini menghasilkan rilis datanya adalah meningkat. Itu berada di area 94,5 ya. Lebih bagus dibandingkan dari forecast yang sebelumnya itu adalah 87,4. Ya, dan ini hasilnya adalah sentimennya untuk di dolar sendiri ini adalah masih menghasilkan positif ya. Kemudian kalau kita melihat juga dari segi durable goods ini juga tidak terlalu bagus ya untuk core durable goods-nya. Ini adalah dirilisnya minus 0,2 dari forecast-nya itu sedikit agak turun 0,5. Kemudian untuk durable goods sendiri ini adalah minus 1,3 dari yang sebelumnya adalah 0,4. Nah, fokus market jelas hari ini akan menanti untuk masalah consumer confidence yang, untuk masalah The Fed yang akan dirilis di dini hari nanti ya. Nah, kalau kita melihat untuk masalah anggota-anggota dari yang mengikuti FOMC, ya di sini ini ada beberapa ini yang tergolongnya dovish ataupun hawkish ya. Dan kalau kita melihat di sini proporsinya ada Janet Yellen, ada Dudley, ini adalah di dovish, kemudian untuk di closer maupun fisher ini adalah di hawkish. Nah, kalau kita lihat dari yang terakhir ya, ini ada komentar juga. Ya, ada beberapa untuk masalah dewan yang ada di The Fed ini mendukung untuk stimulus ini segera berakhir di bulan Oktober ini. Ya, tetapi ada juga yang menantikan untuk masalah penghentian stimulus ini benar-benar itu adalah sampai di akhir tahun ini di 2014 yaitu di bulan Desember ya. Nah, ini akan kita lihat nanti untuk data yang berikutnya. Namun kalau kita perhatikan untuk beberapa anggota dewan dari The Fed yang mengikuti FOMC untuk masalah kenaikan suku bunga. Ya, jika kita melihat dari segi unemployment rate, kemudian dari segi GDP, kemudian dari segi inflation, ini ada banyak juga yang memforecastkan dari para dewan dari The Fed, ini adalah di tahun 2015 tentunya. Ya, dan kalau kita perhatikan di sini semakin banyak sekali yang berargumen untuk masalah kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed ini adalah mulai dari tahun 2015 nantinya ya. Dan kalau dari perkiraan yang ada ini adalah di pertengahan tahun 2015 nanti baru akan mulai untuk menaikkan suku bunga. Ya. Kemudian di sini juga ada Credit Agricole ini yang mengeluarkan potensi untuk masalah apa yang dikeluarkan nanti malam FOMC. Yang pertama jelas itu adalah untuk masalah kuantitatif itu sendiri. Ya, ada kemungkinannya untuk masalah kuantitatif easing ini sepertinya akan ditunda ya. Itu akan diakhirinya pada nanti di akhir Oke, untuk masalah dari kredit agricole ini yang ada dua ya kemungkinannya. Yang pertama ini adalah untuk masalah kenaikan suku bunga itu tetap akan masih menunggu untuk jangka waktu yang cukup lama ya dari perkiraan yang ada itu adalah di tahun 2015. Kemudian yang kedua, The Fed di sini diprediksi ini akan mengakhiri program pelonggaran kuantitatif atau yang disebut dengan kuantitatif easing ya, itu adalah di bulan ini. Itu menurut dari kredit agricole ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini di pertengahan tahun 2015 secara grafiknya, ini The Fed akan coba untuk mulai yang sekarang acuan suku bunganya adalah mendekati 0% yaitu 0,25. Ini akan mulai menapaki naik itu adalah di pertengahan tahun depan ya. Kemudian jika kita melihat untuk pergerakan dari indeks dolar, ya di sini untuk indeks dolar, saya pikir untuk pergerakannya akan terjaga di areanya 85.500 sampai dengan 85.200 itu adalah sebagai supportnya. Ya, dan kalau kita melihat dari pergerakan tren yang sebelumnya ini adalah bullish untuk di indeks dolar. Ya.
koreksi ini sudah napaki untuk masalah indeks dolar ya, itu mendekati area 61,8%, namun masih belum mengalami breakout di bawah dari 61,8. Ya, untuk masalah statement yang diberikan dari FOMC nanti The Fed ya, ini akan coba untuk mengubah pergerakan dari indeks dolar ini. Ya, yang perlu diawasin adalah area teritorial di 85.500 hingga 85.200. Nah, kemudian jika kita melihat dari Dow Jones ya, di sini juga ada laporan juga dari 245 perusahaan yang tergabung di dalam Wall Street ya tentunya. Ini juga sudah merilis untuk masalah hasil laba perusahaan kuartal yang ketiga ya. Dimana kalau misalkan kita perhatikan sebagian besar itu yaitu sebanyak 73,5% ini berhasil melampaui ekspektasi dari para analis ya, itu menurut laporan dari Reuters ya. Kemudian kalau kita melihat di sini untuk pergerakan dari Dow Jones tentu ini akan membawa efeknya adalah positif selama musim earning yang sudah kita ikuti ya di beberapa minggu kemarin. Nah, kalau dilihat untuk di hari ini area 16.840 ini adalah support terdekat. Ya, kemudian jika kita perhatikan untuk pergerakan di Dow Jones itu sendiri, ini masih berada di dalam bullish channel yang terjaga ya. Dengan tujuan untuk masalah bullish itu adalah area 16.920 sebagai resisten yang pertamanya hingga ke tes untuk psikologisnya 17.070. Yaitu adalah target berikutnya untuk penguatan dari Dow Jones. Kemudian kita berlanjut untuk di Jepang. Ya, ini ada rilis data di hari ini ya, tadi pagi. Industrial production di sini dirilisnya mengalami kenaikan 2,7% dibandingkan dari forecast ataupun dari last yang sebelumnya ini sangat jauh sekali, dan ini menghasilkan sentimennya adalah bagus ya. Untuk di Jepang sendiri jika kita perhatikan ini ada data di akhir pekan tentunya di hari Jumat ya mengenai kebijakan yang akan diambil oleh BOJ selanjutnya. Ya, kita akan melihat untuk BOJ itu sendiri nanti di akhir pekan ini ya, untuk menentukan lebih lanjut pergerakan tren dari mata uang ataupun untuk di Nikkei itu sendiri. Ya, kalau dari data yang sebelumnya untuk BOJ sendiri ini tetap akan coba untuk mempertahankan stimulus itu areanya 60-70 triliun yen yang sudah dilakukan ya. Kemudian untuk di mata uang USD Japanese Yen jika kita perhatikan ya, dengan sentimen yang positif untuk masalah di dolar, ya ini juga membuat pergerakan dari USD Japanese Yen ini adalah mengalami kenaikan. Ya, kemudian jika kita perhatikan untuk area range yang harus dijaga itu adalah area 108.400 hingga ke 107.500. Ya, pergerakannya ini masih membentuknya sideways alias ada rectangle yang terjadi di sini. Ya, untuk data nanti The Fed ataupun FOMC ini akan mencoba untuk menggerakkan dari mata uang dari Japanese Yen, dolar yen ini ya. Jika mengalami breakout, resisten 108.400 berarti tujuan pertamanya tes 109 hingga ke 110 itu adalah tujuan yang akan dituju untuk kenaikan dari dolar yen itu sendiri ya. Kemudian jika memang nanti datanya untuk masalah The Fed ya tidak terlalu bagus ya, berarti area teritorial masalah 107.500 ini adalah yang menjadi kunci support yang ada. Ya, kemudian untuk di Nikkei ya, jika kita lihat Nikkei di sini mengalami open sedikit naik dibandingkan di hari kemarin ya, open gap-nya. Kemudian sudah melewati dari resisten yang sudah 3 hari coba dia tes ya. Ini adalah areanya 15.450 ya, dan sudah mengalami breakout. 15.450 ini adalah sebagai support yang terdekat untuk di running price sekarang ya. Jika untuk di Nikkei selama sesi pertama ini tidak mengalami open atau dia tidak mengalami bergerak di bawah dari 15.450,
Saya pikir untuk pergerakan di Nikkei dengan adanya produksi industri dari Jepang yang tadi sudah dirilis mengalami bagus, ini akan coba mengangkat Nikkei dengan targetnya 15.600 hingga ke 15.740. Ya, itu untuk pergerakan di Nikkei. Ya, itu untuk pergerakannya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk dari indeks saham Hang Seng, ya, setelah sekian pekan dari akhir September ya, jika kita perhatikan, ini berada di dalam area sideways, ya, kurang lebih areanya di 23.530 hingga ke 22.500. Sekarang dengan adanya sentimen positif dari Wall Street setelah laporan earning sudah selesai ya, ini hasilnya adalah mengangkat juga untuk performa dari indeks saham Hong Kong ya. Sudah mengalami open gap juga di pagi hari ini. Ya, tujuan dari kenaikan untuk di Hang Seng yang pertama adalah 23.930 hingga ke psikologis 24.070 ya, kurang lebih. Ya, itu adalah untuk masalah performa untuk di indeks Hang Seng. Namun perlu diperhatikan untuk masalah pembatasan risiko, jika kita mengharapkan ini adalah bullish untuk secara tren dari indeks saham Hong Kong, ya, area 23.530 itu adalah support yang perlu dijaga. Ya, selama dia tidak mengalami breakout di bawah atau memasuki lagi teritorial yang sebelumnya sudah diikuti oleh di Hang Seng ya. Ini pergerakannya tetap untuk di Hang Seng selama tidak mengalami masuk ke daerah yang diarsir berwarna biru, Hang Seng tetap akan coba untuk memuji untuk ke atas resisten ya. Kemudian untuk tadi pagi juga ada survei business confidence yang dilakukan oleh ANZ ya. Untuk masalah di New Zealand, jika kita perhatikan di sini rilis datanya ini adalah mengalami kenaikan ya 26,5 dibandingkan dari yang sebelumnya itu adalah 13,4 ya. Kemudian sentimen yang dilakukan untuk di mata uang dari New Zealand ya, Kiwi, ini juga coba untuk melakukan rally kembali setelah kemarin sempat rebound ya dari harga yang terendahnya di sekitar area 0.7800 ya. Ini coba untuk tes ke area Fibo jika kita menggunakan Fibo dari tren yang terjadi sebelumnya ya. Wave yang terakhir ini coba untuk tes ke area 61,8%. Ya, jika memang untuk performa dari New Zealand, mata uang New Zealand ini adalah bergeraknya stabil berada di atas dari Fibo 61,8%, maka tidak menutup kemungkinan untuk pergerakan dari Kiwi ini dia akan coba untuk tes ke resisten ke 0.79600 hingga ke 0.8100 ya. Itu kurang lebih untuk masalah performa dari Kiwi ya. Dan nanti di dini hari nanti juga ada untuk masalah keputusan juga dari Bank Sentral dari New Zealand ya. Kalau dilihat dari forecast yang ada ini tetap masih unchanged, tidak mengubah acuan suku bunganya, itu adalah 3,5%. Ya, kemudian ini untuk di pound sterling. Ya, jika kita melihat untuk di pound sterling, ini terdapat secara teknikal ada 2 kali untuk top yang coba dia bentuk ya. Area 1.61830. Ya, rekan-rekan bisa perhatikan di sini ada sekali dan dicoba lagi untuk di hari kemarin ya. Namun masih belum untuk menghasilkan breakout. Dan kalau kita melihat di sini ada sedikit juga yang menghambat laju untuk di pound sterling ya. Ini juga ada komentar juga mengenai dovish, mengenai suku bunga tentunya. Ya, kalau digembar-gemborkan memang suku bunga dari BOE ini akan mengalami kenaikan lebih cepat dibandingkan dengan The Fed yang akan dilakukan ya. Namun di sini ada sanggahan juga yang diberikan oleh salah satu deputi dari Bank of England ya, John Cunliffe. Ini juga mengeluarkan statement untuk masalah kenaikan suku bunga. Ini juga akan melihat untuk masalah lemahnya pertumbuhan upah ataupun inflasi. Ini juga akan membuat untuk kenaikan suku bunga ini akan lebih lama lagi untuk di Inggris ya.
dan menghasilkan, jika kita perhatikan, belum mengalami breakout. Dua top di sini yang sudah dibentuk, ya 1.61830 itu adalah menjadi resisten kunci untuk di pound sterling hari ini. Jika dia bisa mengalami breakout dengan data nanti malam ya, tentunya untuk di pound sterling akan coba untuk tes resisten yang berikutnya ya dengan target 1.62870. Ya, namun perlu diperhatikan untuk masalah support yang terdekat di pound sterling hari ini adalah di area 1.60850. Ya, jika memang sterling masih melanjutkan untuk bullish trend yang terjadi dan dapat menembus untuk dua top yang sudah dibentuk, ya, 1.60850 ini diharapkan tidak melakukan breakout di bawah dari itu ya. Kemudian untuk masalah di zona Eropa, ya kemarin sudah diperhatikan dari para investor, ini juga adalah mengenai hasil stress bank ya yang ada. Dan kalau kita perhatikan ini untuk masalah hasilnya tidak terlalu mengecewakan, tapi yang perlu diingat untuk masalah dari zona Eropa ini juga tidak langsung untuk membawa zona Eropa itu di dalam pemulihan dari ekonomi yang ada ya. Kalau kita perhatikan dari beberapa rasio of debt dari beberapa negara zona Eropa ini mengalami kenaikan sejak terjadinya krisis yang ada, ditambah terakhir juga untuk masalah geopolitik yang terjadi Ukraina itu juga membuat pengaruh yang dampak negatif juga terhadap di zona Eropa tentunya. Tidak lupa juga jika kita melihat dari data yang menjadi negara acuan yaitu Jerman, ini juga dari beberapa pekan yang terakhir ini juga mengalami dirilisnya di bawah, meleset di bawah dari estimasi para ekonom ya, dan tentunya itu adalah membawa dampaknya berarti untuk masalah di zona Eropa ini akan mengalami tekanan ya. Oke, jika kita melakukan secara analisa teknikal untuk pergerakan dari euro ini setelah bank stress yang terjadi ya, hasilnya adalah positif, tidak terlalu membuat kekhawatiran ya. Dari beberapa bank ini mampu untuk menutupi untuk masalah kemampuan modal dari masing-masing yang ada ya. Channel the bullish ini adalah untuk tren secara jangka pendek yang kita perhatikan. Kemudian jika kita menggunakan wave yang terakhir dengan menggunakan Fibonacci, sama untuk penguatan dari mata uang dari zona Eropa ini juga tertahan di area 61,8%. Ya, yaitu areanya 1.27530. Ya, ini menahan untuk performa kenaikan dari euro untuk sementara ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk di hari ini yang perlu diwaspadai dengan high tertinggi yang sudah dibentuk di hari kemarin 1.27650 ini adalah menjadi resisten kunci. Ya, selama dia bisa mengalami breakout di atas 1.27650, maka untuk performa euro dia akan coba untuk melakukan tes lagi dengan high tertinggi di tanggal 21 Oktober ya kemarin, itu adalah di area 1.28400. Itu adalah tujuan utama untuk penguatan yang terjadi di pound sterling. Ya, dengan memperhatikan dengan support ya, jika tidak mengalami breakout berarti untuk performa di pound sterling tetap akan berada di dalam channel yang sudah dibentuk. Ya, kemudian untuk di komoditi, ya jika kita perhatikan di sini untuk komoditi kita ambil untuk di emas. Emas ini sangat menunggu sekali untuk masalah keputusan yang akan diambil oleh The Fed ya. Performa untuk pergerakan dari secara technically dari emas sendiri ini masih terjaga di area 1235 hingga ke 1221. Ya, ini adalah range yang perlu diperhatikan untuk di hari ini. Ya, kita akan menanti juga untuk hasil keputusan nanti malam ya. Jika berhasil mengalami breakout di atas 1235, emas akan coba kembali lagi tes yang sudah dibentuk di beberapa hari yang lalu, itu yaitu areanya 1255. Namun jika memang nanti dolar indeks mengalami penguatan dengan hasil yang diputuskan oleh FOMC atau The Fed, ya pelemahan yang terjadi untuk di emas ini akan coba untuk bergerak
menuju breakout ke area 1221 dengan tujuan pelemahan itu adalah di area 1210 hingga 1202 ya secara psikologis. Oke, itu untuk angka kritikal yang perlu diperhatikan untuk jika Anda melakukan transaksi di komoditi emas. Nah, kemudian ini ada di oil. Ya, di sini ada yang di capture, ini adalah break even price yang dilakukan ya. Ini adalah beberapa harga ya. Jika kita melihat harga sekarang areanya di 80, hampir beberapa negara ini sudah mengalami kerugian yang signifikan ya, terutama bagi negara-negara itu adalah penghasil atau pengekspor ya. Tapi untuk pelemahan yang terjadi untuk di harga minyak ini akan membawa dampak yang positif untuk negara-negara yang seperti pengimpor ya. Nah, untuk nanti malam ini juga ada crude oil inventories. Ya, jika kita melihat dari forecast yang ada, inventoriesnya sedikit berkurang dari 7,1 menjadi 3,3 ya, jam 21.30 nanti akan dirilis. Kemudian jika kita perhatikan dari tren yang ada, secara hourly di sini terlihat membentuk triangle ya yang terjadi ya. Dengan membentuk high-nya ini semakin ke bawah untuk dari oil pergerakannya. Kemudian jika kita perhatikan untuk di hari ini 81.60 untuk di tadi pagi ya, ini ada dua top yang belum bisa di breakout. Namun kalau kita melihat untuk setelah masuk di sesi Asia ini dapat mengalami breakout sedikit ya. Tes areanya 81.80 ini ya adalah resisten yang pertama. Jika memang untuk pergerakan oil ditambah juga dengan data fundamental nanti tentang inventories dari Amerika, ini oil dapat stabil melewati dari tren biru ini ya, di atas dari tren biru ya. Pergerakan untuk di oil dia akan coba untuk tes 82.30 hingga 83.20 ya. Saya pikir akan terjaga itu di area Fibonacci expansion itu 161,8 yaitu areanya 8320 untuk penguatan jika dilakukan untuk oil hari ini ya. Kemudian untuk support yang perlu dijaga, memang kalau untuk stabil breakout di atas 81.60 ya, support di area 8120 untuk di hari ini ya ada baiknya tidak mengalami breakout di bawah itu, karena kalau di breakout di bawah itu 80.50 itu adalah tujuan pertama dari koreksi yang akan dilakukan untuk di oil ya. Oke, kemudian jika kita melihat juga, perhatikan juga untuk masalah di osilator. Setelah kemarin juga sudah mengalami overbought yang terjadi ya. Secara garis besar tren untuk pergerakan di oil ini masih mengalami bearish, namun rebound ini sudah dilakukan setelah kemarin tes kembali area 80.00 psikologis ya. Itu adalah berita yang bisa diperhatikan atau dimanfaatkan oleh rekan-rekan untuk di hari ini ya. Kemudian ini adalah data ekonomi yang akan dirilis nanti ya, tidak terlalu banyak ya, fokus terutama itu adalah mengenai data FOMC ya, alias The Fed nanti yang akan memberikan keputusan mengenai suku bunga ataupun mengenai quantitative easing, apakah akan berakhir di bulan Oktober ini ataukah masih dilakukan hingga akhir tahun ini ya. Itu adalah beberapa ulasan ya. Kemudian saya juga mengingatkan untuk di hari ini rekan-rekan juga bisa melihat juga di Metro TV ya, mengenai belajar trading 101 bersama Monex itu jam 9.40 ya. Nanti ada pembahasan dengan Bapak Vicky ya, bisa kita melihat nantinya ya. Oke, sekian untuk morning briefing di hari ini. Semua informasi yang terdapat di materi ini hanya bersifat informatif dan dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain, namun tidak menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk memasuki market. Ya, kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik, namun tidak menjamin keakuratan dan juga kelengkapan dari semua informasi dan analisa yang tersedia. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, baik secara langsung dan tidak langsung, adalah menjadi tanggung jawab nasabah. Terima kasih, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.